Bertemu dalam pelajaran agama. Mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari ini kami kembali bertemu dalam kelas agama. Tuhan tolong pimpin kami dalam kami mempelajari materi kami hari ini. Urapi kami, berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini materi kita adalah ibadah bersama. Bacaan Alkitab kita terdapat dalam Keluaran 35 ayat 2 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Yang pertama, makna menjalin hubungan dengan Tuhan menurut Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dalam Yohanes ini menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia berupa pokok anggur. Dikatakan Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Pada pokok anggur ada dua jenis ranting, yaitu yang pertama, ranting yang dapat berbuah mengibaratkan manusia yang hidup karena iman dan kasih kepada Tuhan. Mereka menghasilkan buah roh. Kita bisa baca dalam bacaan Alkitab kita dalam Galatia 5 ayat 22 dan sampai 23. Yang kedua, ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah mengibaratkan orang-orang yang hidupnya tidak beriman dan tidak memiliki kasih kepada Tuhan, sehingga mereka tidak menghasilkan buah roh. Dua, pentingnya komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi menjadi penting sebab memiliki fungsi-fungsi antara lain. Yang pertama, menginformasikan, to inform atau memberitahukan tentang sesuatu. Bisa dibaca seperti contohnya dalam Kejadian 1, mengisahkan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Yang kedua, mendidik, to educate atau mengajar. Dapat baca dalam Keluaran 20 ayat 12. Yang ketiga, menghibur, to entertain. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Yang keempat, menjadikan hati dan pikiran menjadi tenang, to calm. Saat datang berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, kita dapat menyampaikan kepada Tuhan segala kerisauan yang ada dan tersimpan dalam hati kita. Yang kelima, bersyukur atau be grateful dalam segala hal. Tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bisa baca dalam Yunus 2 ayat 9. Yang terakhir, menjalin hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Jika selalu berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan semakin akrab dengannya. 3. Jenis dan bentuk ibadah. Ibadah pribadi adalah ibadah yang dilakukan satu orang dan tidak dilihat oleh orang lain. Kita seharusnya melakukan ibadah pribadi paling sedikit 3 kali sehari, seperti dalam Daniel 6 ayat yang ke-10. Bentuk ibadah pribadi adalah yang pertama, saat teduh yang kita kenal dengan sate. Waktu untuk berteduh kepada Tuhan. Yang kedua, meditasi, yaitu merenungkan apa yang telah kita lakukan dan menganalisis firman Tuhan yang telah kita baca. Yang ketiga, puasa. Menurut ajaran Kristen ialah berpuasa itu menjauhi hal-hal duniawi, memusatkan hidup kepada Tuhan. Ibadah bersama adalah ibadah yang dilakukan bersama-sama anak-anak Tuhan yang lainnya. Ibadah bersama dikenal dengan sebutan kebaktian. Kebaktian itu sendiri berarti satu, rasa tunduk dan hikmat, kesetiaan, perbuatan pekerjaan bakti. Yang kedua, perbuatan baik, itu menurut agama ya, seringkali. Yang ketiga, dalam agama Kristen, tindakan kita dalam beribadah yaitu berdoa, bernyanyi, membaca Alkitab secara bersama-sama. Bentuk-bentuk ibadah bersama. Yang pertama kita lihat ibadah umum, yaitu ibadah yang dilakukan tanpa batasan umur, pekerjaan, dan tempat tinggal. Ini menyebutkan subjek yang beribadah. Kedua, sekolah minggu, yaitu ibadah anak-anak yang mengatur sesuai tingkat perkembangan anak sehingga anak dapat belajar tentang kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman seusia mereka. Yang ketiga, ibadah teruna atau remaja, ibadah untuk mereka yang berusia sekitar 11-19 tahun. Yang keempat, ibadah pemuda, ibadah untuk mereka yang berusia sekitar 20-35 tahun. Yang kelima, ibadah lansia adalah ibadah yang dilakukan oleh kakek-kakek, nenek-nenek
Jadi yang usia di atas 60 tahun ya. Inilah bentuk-bentuk ibadah bersama. Waktu dan tempat ibadah. Ibadah Kristen sebenarnya tidak terbatas waktu dan tempat. Tapi yang perlu diketahui adalah semua kebaktian perlu dilaksanakan secara tertib dan teratur. Tempat ibadah orang Kristen dahulu kala disebut Bait Allah, Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Dan sekarang disebut gereja. Walaupun demikian, ibadah Kristen sering dilaksanakan di mana? Di rumah-rumah atau di alam bebas yang disebut kebaktian padang. Kebaktian dilakukan pada hari Minggu. Alasannya ditulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dari minggu ini. Jika kita lihat kalender kita saat ini, berarti hari yang dimaksud adalah hari Minggu. Dalam bacaan kitab kita, Keluaran 35 ayat 2, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa setiap sabat atau yang kita sebut hari Minggu, kita harus berhenti bekerja, harus menomorsatukan Tuhan, pergi ke baktian atau ke sekolah minggu. 6 hari bekerja, hari ke-7 atau minggu kita harus menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, berkomunikasi dengannya melalui kebaktian. Karena Tuhan sudah memberi contoh ya, 6 hari bekerja dan hari ke-7 dia beristirahat dan memberkati seluruh ciptaannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Para Rasul Paulus yang menulis kitab ini menunjukkan kepada kita bahwa berkumpul setiap hari di bait Allah dengan tekun, gembira dan dengan hati bersatu untuk memuji Allah adalah cara ibadah yang pertama kali dilakukan. Dengan demikian, ibadah bersama di gereja atau yang biasa disebut ibadah kebaktian sudah dikenal sejak para murid Yesus hidup. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kepada kami materi-materi kami hari ini, bagaimana kami beribadah kepada Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti pokok anggur dengan carang-carangnya. Jadikan kami carang-carang yang berbuah ya Tuhan, sehingga kami dapat senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami setia untuk senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua mereka dalam segala usaha pekerjaannya. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.